Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah diberi taufik kekuatan oleh Allah sehingga bisa ikut membantu di dalam mendoakan hajjahonah binti Haji Udin ini. Diriwayatkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, maniktana bi amwatihi ja'alahullah maniktana bi mautihi. Siapapun orang yang perhatian dengan orang yang meninggal di antara dia, apakah tetangganya, keluarganya, perhatian dengan baca doa, perhatian dengan mengurus jenazahnya, maka Allah akan mentakdirkan pasti ada orang juga yang akan memperhatikan dengan jenazahnya dan untuk mendoakan ketika dia sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, semoga kumpulan ini menjadi tanda kita juga diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili keluarga Haji Hona Haji Udin mengucapkan terima kasih yang tiada batas atas kehadiran antum sekalian, karena bagaimanapun kita sesama manusia disuruh untuk saling bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan sesama kita. Tidak boleh untuk melupakan antara sesama, apalagi jika berbuat baik, khususnya di dalam mendoakan siapapun orang, khususnya yang sudah meninggal dunia dari orang tua kita. Yang kedua, saya mewakili juga dari keluarga meminta maaf karena pasti ada kekurangan di sana sini, apakah dari waktu, tempat atau yang lainnya. Tidak tamal amru wa maksud, karena sudah dikatakan biasanya kalau sudah selesai acara apapun pasti tampak kekurangannya. Maka kekurangan apapun ini kita mohon maaf mewakili keluarga, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Diriwayatkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau untuk memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang ada di dalam orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka semoga saling maaf ini dan juga kami berterima kasih ini juga menjadi tanda bahwasanya kita termasuk dari orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit, Al-Imam Hasan Basri pernah didatangi oleh salah seorang perempuan. Perempuan ini menangis ke Imam Hasan Basri. Menangis jadi-jadinya, dia berkata, "Imam, saya kangen dengan anak saya yang sudah meninggal dunia. Saya kangen sekali dengan anak saya yang meninggal dunia sudah lebih dari 5 hari lamanya. Bagaimana Imam, apakah ada cara untuk bisa ngobrol dengannya? Atau paling tidak memimpikannya, melihat wajahnya?" Akhirnya diajari oleh Imam Hasan Basri. Yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri yaitu kamu setelah sholat isya, sebelum tidur, sholat sunnah 4 rakaat. Setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim, thumma la tarawunna aynal yaqin, thumma la tusaluna yawma idzin 'anil 'ain. Diperintahkan untuk baca surat tersebut setiap rakaatnya. Setelah baca Fatihah, baca Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua juga sama, setelah Fatihah baca surat Alhaakumut Takatsur. Sampai 4 rakaat sama seperti itu. Maka setelah 2 hari mengamalkan, akhirnya datang ke Imam Hasan Basri, tetap nangis. Namun beda nangisnya, tambah jadi daripada yang pertama kali datang. Malah tambah nangis, "Imam, saya tambah nangis, saya tambah sedih." "Kenapa ibu kok tambah sedih?" "Iya, saya mimpi anak saya sedang disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa untuk membela, tidak bisa, dia ada di bawah, ada di tempat yang bawah, saya tidak bisa, mau loncat tidak diperbolehkan. Saya mau menolong anak saya tidak diperbolehkan. Akhirnya saya bangun, saya datang ke sampean, tolong kasih tahu saya amalan untuk bisa menyelamatkan anak saya."
Selang beberapa hari Imam Hasan Basri juga mengamalkan. Akhirnya sesudah 3 hari Imam Hasan Basri bermimpi jalan di suatu tempat yang indah sekali, seperti ada di taman yang bagus sekali. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang nyapa, "Imam Hasan Basri, ahlan, selamat datang di sini. Mau kemana Imam?" Ditanya sama Imam Hasan Basri, "Siapa sampean kok kayak kenalnya sama saya?" "Loh, sampean tidak tahu Imam, saya adalah anak dari seorang ibu yang minta amalan untuk bisa memimpikan anaknya yang setelah meninggal." Iya, sampean anaknya?" "Iya, saya anaknya." "Loh, kok beda ceritanya sama ibunya?" "Ibunya sampean cerita sama yang disiksa." "Oh iya, itu sekitar 4 hari yang lalu. Tapi sekitar 2 hari yang lalu ada salah seorang sholihin yang lewat di pemakaman kami. Kemudian dia membaca sholawat. Orang soleh kan? Itu orang soleh. Ada orang soleh, orang yang masya Allah istiqomah di dalam sholat 5 waktunya, di dalam wiridnya, di dalam mengikuti nabinya. Istiqomah dia, kemudian dia ketika melewati pemakaman kami, dia membaca sholawat 1 kali. Baca sholawat 1 kali, kemudian dia bilang, "Ya Allah, tolong pahala sholawat yang aku baca 1 kali ini kirimkan ke semua yang ada yang meninggal dunia di pemakaman." Maka waktu itu semua yang sedang disiksa di pemakaman tersebut diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan berapa yang diangkat adabnya? Dalam riwayat ada yang mengatakan lebih dari 70 orang, dalam riwayat yang lain lebih dari 700 orang, karena pemakaman umum. Dari sini diketahui benar kata syariat, sunnah hukumnya kalau meninggal dunia diletakkan di pemakaman umum, karena mungkin saja ada orang soleh yang lewat kemudian mendoakannya. Terus gimana kalau diletakkan di tanah pribadi Ustaz? Ya maka yang diandalkan adalah keluarganya. Keluarganya harus rajin-rajin untuk baca Fatihah, keluarganya harus rajin-rajin baca sholawat dan kirimkan pahalanya untuk kepada yang telah meninggal dunia. Singkat cerita, riwayat ada satu riwayat yang mengatakan sholawat yang dibaca yang bisa untuk mengangkat adab orang yang telah meninggal dunia adalah sholawat yang berbunyi Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata li kamalih wa adada kamalih. Begitu lafaz sholawat. Makanya saya sendiri pribadi Al-Faqir kalau sedang diminta oleh Sahibul Bait untuk berdoa ketika doa tahlil, pasti yang saya baca sholawat pembukanya adalah sholawat tersebut, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata li kamalih wa adada kamalih. Dengan harapan insyaallah dengan berkat sholawat ini, maka jika seandainya sedang dalam keadaan disiksa, ahli kubur yang sedang ditahlili diangkat adab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan kuburannya termasuk dari raudhah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari selanjutnya kita bacakan doa untuk hajah anak. Semoga perhatian kita dengannya juga memberikan dan juga menuliskan takdir bagi kita. Pasti akan setelah kita meninggal dunia akan ada orang yang juga perhatian, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan